Chapter 1651, Huangers Move Out of the Blue. Sebuah kekacauan emosi berputar di hati Jiang Chen. Dia senang, bahagia, dan bersalah. Hanya ada beberapa orang yang dekat dengannya ketika dia berada di Istana Pil Regal. Kepala istana dan Qi adalah satu. Mu Gaoqi dan tetua Yun Ni lainnya juga. Paling tidak ada 10 orang yang memiliki hubungan dekat dengannya, termasuk saudari-saudari Ling. Ling Bier sama pentingnya baginya dengan Mu Gaoqi. Meskipun hubungan mereka tidak pernah menjadi sesuatu yang platonis, dia menjadi teman wanita terbaiknya saat itu. Dia paling senang berbicara dengannya, mereka berada pada gelombang yang sama. Ling Bier biasanya pendiam dan sulit didekati, tetapi dia tahu melalui interaksi mereka bahwa hati yang peduli terbakar di bawah penampilannya yang dingin. Dari cintanya pada ayahnya, perlindungannya terhadap adik perempuannya, dan kesetiaannya kepada sekte, jelaslah bahwa emosinya sangat dalam. Dia berada di luar dirinya saat melihat Ling Bier lagi di dunia yang berbeda. Di sebelah Jiang Chen, gelombang emosi bergolak di Huang juga. Dia melihat Ling Bier ketika berada di Istana Pil Regal, dan bertemu lagi di sini adalah hal terakhir yang dia harapkan. Tidak seperti Jiang Chen, Huanger tidak memiliki hubungan dekat dengan Ling Bier. Mereka jarang melewati jalan setapak, tetapi dua wanita luar biasa ini saling menyadari. Huang bahkan tahu bahwa saudari-saudari Ling jatuh cinta dengan Jiang Chen. Melihat Ling Bier muncul sebagai putri Blue Smoke Isles, keduanya terkejut dan membuat Huang bingung. Dia melirik Jiang Chen dari sudut matanya. Ekspresi matanya mengkhianati gejolak emosinya. Dia tersenyum dengan sadar. Dia percaya bahwa kekasihnya tidak memiliki hubungan dengan Ling Bier, dan bahwa dia tidak menginginkannya. Ling Bier, di sisi lain, telah jungkir balik untuknya. Apakah dia masih wanita yang sama setelah bertahun-tahun? Apakah cintanya murni dan tak tergoyahkan seperti dulu? Huang sedang berpikir keras untuk saat ini. Dia tahu bahwa Jiang Chen tidak akan meninggalkan Ling Bi. Jika dia senang di sini di Blue Smoke, dia mungkin membiarkannya. Tetapi apakah dia? Huang menatap gadis itu lagi. Setidaknya dia tidak terlihat senang menjadi seorang putri. Jika dia puas dengan kehidupannya di sini, bahkan seseorang yang secara alami setenang mungkin tidak akan bisa membuatnya tetap bersuka cita pada kesempatan seperti itu. Namun Huang sama sekali tidak merasakan hal seperti itu. Nalurinya memberitahunya bahwa Ling Bier terpaksa datang ke acara itu. Dia tidak punya pilihan selain memainkan peran ini. Apakah saudara Chen memperhatikannya? Huang ingin membawanya ke perhatian Jiang Chen, tetapi dia tidak bisa mengirim pesan kepadanya, agar pengawas keluarganya tidak melihat ada sesuatu di antara mereka. Dia tersenyum. Sang putri memang cukup cantik untuk menumbangkan kota, sepupu King Sang. Namun, dia sepertinya tidak dalam suasana hati yang baik. Petik 2. Yan King Sang mengerutkan kening. Mungkin itu caranya dia membawa dirinya sendiri. Dia dan aku sama-sama perempuan. Naluri aku memberitahu aku bahwa sang putri sama sekali tidak tertarik dengan turnamen ini. Petik 2. Yan King Sang tidak yakin. Bagaimana? Lihat wanita itu. Dia hanya memberi anggukan sejak naik panggung. Apakah dia sudah tersenyum? Apakah dia mengakui kerumunan itu? Apakah dia bahkan melihat sekeliling? Di matanya, para kontestan dan penonton mungkin juga tidak ada. Petik 2. Kata-katanya ditujukan kepada Yan King Sang, tetapi itu untuk keuntungan Jiang Chen. Jiang Chen bersemangat. Dia mengerti dengan baik apa yang ingin diceritakan oleh kekasihnya. Ling Bier mungkin tidak secara sukarela ikut serta dalam turnamen. Mungkin dia dipaksa melawan kehendaknya. Kekacauan pikiran kusut memenuhi kepalanya. Yang mulia, banyak pejuang pemberani telah berjuang untuk kamu selama sebulan terakhir. Silakan bagikan beberapa kata dengan mereka. Petik 2. Ling Bier melirik sekilas ke pangeran kekaisaran sebelum matanya menyapu kerumunan. Kalian semua berjuang keras. Keluarga kerajaan di Blue Smoke Isles berterima kasih atas partisipasimu. Hanya komentar samar itulah yang dia katakan. Perwakilan keluarga kerajaan tampak tidak senang, tetapi pangeran kekaisaran adalah seorang ahli dalam menghidupkan suatu peristiwa. Sang putri adalah wanita yang tak banyak bicara, ia mengangkat sambil tersenyum. Jarang baginya untuk memberkati orang lain dengan suaranya. Itu dia, prajurit pemberani. Biarkan perkelahian berlanjut. Sang putri akan menonton pertandingan hari ini dan menyaksikan kemuliaan kamu. Petik 2. Dia memberinya tatapan penuh makna dan menyampaikan, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin berbicara, Putri Bi,
tetapi kamu harus menonton pertandingan setiap hari mulai sekarang. Perintah dari Kaisar, kamu tidak akan mendurhakai dia sekarang, bukan? Petik 2. Lingbi sangat tidak suka menunjukkan wajahnya di depan umum. Dia menghindar dari keramaian ketika dia berada di istana pil regal juga. Mengingat keadaannya, dia tidak punya pilihan. Dia harus menanggung semua ini agar rencananya kembali ke wilayah manusia. Haha, sang putri ada di antara hadirin, saudara. Aku harus melakukan yang terbaik. Yan Qingsang menepuk pundak Jiang Chen dan terbang ke atas panggung. Jiang Chen menatap Ling Bier, tenggelam dalam pikirannya. Huang menoleh padanya dengan acuh tak acuh. Putri Bi adalah kecantikan langka. Bukankah Sir Shao Yuan akan mencobanya? Petik 2. Jiang Chen berkedip. Apakah dia bercanda, atau dia punya rencana lain? Dia tertawa terkikik. Bahkan aku sedikit tertarik pada kecantikannya. Aku akan mencobanya juga. Petik 2. Dia terbang ke panggung lain dalam sekejap. Berbusana sebagai pria, ia tampak bersemangat dan riang, tetapi juga anggun dan tampan. Banyak pembudidaya pria dalam hati mengutuknya. Dari mana bocah cantik ini? Ini bukan tempatnya untuknya. Apakah dia bergabung setelah melihat betapa cantiknya sang putri? Mengapa mereka tidak pernah melihatnya sebelumnya? Menjadi tampan sudah cukup untuk menarik permusuhan dari kontestan lain. Kebetulan, Huang tidak menyadari berapa banyak orang yang secara instan membencinya. Dia tersenyum dengan tenang dan menangkupkan tangannya. Aku Mugaoki, pengembara di Jianghu. Aku ambil bagian karena aku tidak bisa menahan diri setelah melihat sang putri. Petik 1. Dia mengangkat salut tinju untuk memberi hormat dan membungkuk sedikit untuk menyambut Ling Bier. Ling Bi membeku ketika mendengar nama itu, ketidakpeduliannya retak. Kejutan melintas di matanya saat dia berbalik ke arah Huang. Mugaoki, jika dia bukan orang yang pendiam secara alami, keterkejutannya akan menarik kecurigaan para bangsawan di sisinya. Untungnya, dia bisa mengendalikan diri. Dia bilang dia Mugaoki. Ling Bier menatap Huanger. Sesuatu tentang fitur pria itu terasa akrab baginya, tetapi dia yakin dia tidak mengenal orang itu. Dan, tidak mungkin orang ini adalah Mugaoki. Apakah mereka kebetulan memiliki nama keluarga dan nama yang sama? Ling Bi tidak ingin terlalu berharap, tetapi nama itu tidak umum. Dia tidak bisa secara acak bertemu dengan Mugaoki lain di Kepulauan Blue Smoke, kan? Selain itu, dari cara pria itu memperkenalkan dirinya, dia tampaknya sengaja menekankan namanya pada wanita itu. Apakah ini seseorang yang dia kenal? Mungkin seorang teman lama dari Myriad Domain. Ling Bi menyisir daftar mental semua murid pria di Istana Pil Regal, tapi dia tidak bisa menemukan kecocokan dengan penantang. Dia memperluas parameter pencariannya ke 6 sekte utama di Myriad Domain, tetapi masih belum ada orang seperti pria ini. Ling Bi bingung, tetapi dia yakin bahwa pria ini pasti mengenalnya. Dia senang meskipun dia tidak tahu siapa dia. Sudah lama sejak dia melihat seseorang dari rumah, atau bahkan mendengar tentang rumah setelah datang ke Pulau Myriad Abyss. Bahkan nama yang akrab saja sudah cukup untuk menyebabkan riak di hatinya. Aku bertanya-tanya siapa dia. Dia menginginkan jawaban. Tebakan pertamanya adalah Jiang Chen, tetapi pria ini tampak sangat berbeda dari dia dalam bentuk tubuh, temperamen, dan penampilan. Dia tahu Jiang Chen adalah ahli penyamaran, tetapi jika itu dia, mengapa dia tidak menggunakan namanya saja? Nalurinya memberitahunya bahwa ini bukan Jiang Chen. Meski begitu, suasana hatinya jauh membaik. Jiang Chen menyadari apa yang coba dilakukan Huang dan tidak bisa lebih berterima kasih padanya. Huanger, gelombang kehangatan bangkit dari hatinya. Dia tidak bisa meminta lebih banyak dengan pasangan Dao seperti dia. Dia telah dengan penuh pertimbangan menyelesaikan dilema yang dia lakukan. Dia harus tahu bahwa dia peduli dengan Ling Bier, tetapi dia tidak mungkin bertarung untuknya sementara Huang ada di sini. Itu sebabnya dia dengan tegas memasuki kompetisi sendiri. Itu benar-benar langkah tiba-tiba, tapi keputusan yang cerdas. Itu menjaga martabatnya dan memungkinkannya untuk mengambil bagian dalam membantu Ling Bier. Jiang Chen terkesan dan tersentuh oleh pemikirannya yang cepat. Huang telah melakukan lebih dari sekadar berpikir atas namanya. Dia mempertimbangkan faktor-faktor yang bahkan tidak dipertimbangkannya. Dia khawatir, tetapi sekarang membiarkan dirinya santai. Huang dengan anggun menerima situasi itu. Itu tidak akan membuatnya canggung dan ragu-ragu. Chapter 1652, Meeting with No Resistance. Huang belum memasuki arena karena minat yang singkat,
dia juga tidak di sini hanya untuk bermain. Tidak dibatasi, ia menghancurkan kompetisi di babak penyisihan. Banyak yang iri pada wajahnya yang tampan naik untuk menghinanya, hanya untuk dihanyutkan dalam hitungan detik. Pemecatannya yang cepat dan menggelisahkan para penantangnya mengintimidasi yang lain untuk tidak bertindak. Namun, keluarga kekaisaran sangat tidak senang dengan penampilannya yang luar biasa. Momentum Huang begitu sengit sehingga sapuan bersih semua orang tampaknya tak terhindarkan. Ini sepenuhnya tidak diinginkan. Mereka telah mengatur acara ini untuk membina hubungan dengan para jenius 10 negara ilahi. Mereka tidak berencana menikahkan sang putri dengan seorang pembudidaya berkeliaran. Orang itu tentu saja sangat tampan dan berbakat, tetapi status memproklamirkan diri sebagai Jianghu pengembara membuat para kekaisaran sakit kepala. Itu hanya nama lain untuk seorang pembudidaya berkeliaran. Kepulauan Blue Smoke telah membesarkan sang putri selama bertahun-tahun. Itu tidak akan menyerahkannya kepada pengembara belaka, bahkan jika itu berarti seluruh acara dibatalkan. Mustahil, kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan orang ini. Blue Smoke mulai memanggil lawan yang lebih kuat untuk memaksa penyelundup pemberani dari arena. Sayangnya, itu meremehkan kekuatan pembudidaya berkeliaran ini. Huang dengan mudah memecat kedua penantang barunya. Rekornya yang sekarang berjumlah 10 kemenangan beruntun, ia memasuki area yang ditentukan untuk babak berikutnya. Di tengah sorak-sorai kerumunan, Huang menampilkan senyum gagah, menangkupkan tinju ke Lingbier. Putri Bi, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Aku akan memenangkan tangan kamu di final dan menyapu kamu. Kamu tidak akan menikahi orang lain selain aku. Dia menyelesaikan pidatonya dengan tawa pelan dan terbang dari panggung. Yan Qingsang mendekatinya dengan ekspresi busuk. Apa yang kamu lakukan, Huang? Dia melafalkan dengan suara rendah. Apakah kamu menargetkan aku atau apa? Kamu salah orang, teman. Aku Mugaoki, seorang kultivator pengembara. Terima kasih banyak. Huang tertawa terbahak-bahak. Sekarang kamu hanya mencoba untuk menandai aku, ya. Yan Qingsang tersenyum masam. Huang mengangkat bahu. Jangan menganggap dirimu serius, Yan Qingsang. Setidaknya ada selusin pembudidaya di babak berikutnya yang lebih kuat dari kamu. Seberapa besar harapan kamu dalam menang? Petik 2. Yan Qingsang tahu banyak. Dia hanya berpartisipasi untuk kepuasan diri sendiri. Dia tidak secara khusus ingin menikahi sang putri, tetapi dia benci untuk kalah. Dia kesal pada tusukan Huang, tetapi hanya sedikit. Itu adalah sesuatu yang dengan mudah ditemukan. Jiang Chen tersenyum dan menepuk bahu Yan Qingsang. Kakak Yan, tampaknya kamu dan putri itu tidak ditakdirkan untuk bersama, hahaha. Yan Qingsang memutar matanya, tetapi tertawa dengan ajaib sekali lagi. Aku mengakui bahwa aku tidak bisa mengalahkan Huang, tapi aku hanya punya pemikiran lain. Bagaimana jika sang putri menjemputmu, Huanger? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan menikahinya dan membawanya kembali ke Haoxian? Petik 2. Kenapa tidak? Huang tersenyum nyengir. Apakah kamu memiliki masalah dengan itu? Apa, kamu, menikahinya? Benarkah? Yan Qingsang tergagap. Kamu tidak bisa serius. Aku akan membawanya pulang dan memberikannya kepada orang lain. Mengapa aku tidak bisa melakukan itu? Huang menjawab dengan serius. Oh, mata Yan Qingsang cerah. Nama keluarga kami sama. Kami memiliki kakek yang sama, bukan? Kami sangat dekat. Apa yang kamu pikirkan, Yan Qingsang? Huang mengangkat alis. Kamu tidak bisa dengan serius berpikir aku akan memberikan sang putri kepadamu. Apa? Kamu tidak akan? Yan Qingsang berkedip. Huang tersenyum dengan tenang. Tentu saja tidak. Kamu memiliki imajinasi yang cukup. Petik 2. Siapa? Kalau begitu, Yan Qingsang hampir putus asa. Kepada siapa aku akan memberinya? Huang bergumam pada dirinya sendiri, lalu melirik Jiang Chen. Tuan Shao Yuan, tentu saja. Bukankah kalian berusaha mendapatkan lampiran permanennya? Jika aku membantunya mendapatkan istri, ia akan menetap dan membantu Haoxian dengan kemampuan terbaiknya. Bukankah itu menyenangkan? Petik 2. Huang sepertinya hanya setengah bercanda. Yan Qingsang membuka mulutnya, tetapi tidak bisa menemukan kata-kata untuk diucapkan. Jiang Chen juga demikian. Dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Dia tiba-tiba merasa bahwa tindakan Huang memiliki motif lain di belakang mereka. Dia tersenyum kecut pada dirinya sendiri. Dia telah melihat kepintarannya kembali ke ranah manusia, tetapi tidak seberapa menyenangkan dia. Sekarang,
Dia memiliki pengetahuan yang baru ditemukan bahwa dia bisa bermain iseng dengan semangat yang luar biasa. Penyisihan berakhir di bawah mata kolektif kerumunan. 200 atau lebih berhasil masuk ke babak kedua. Setidaknya separuh dari mereka adalah para jenius dari 10 negara ilahi, mereka yang menghadiri festival batu giok kuno. Bahkan, sebagian besar dari mereka hadir. Hanya beberapa yang sangat menonjol dan terampil, seperti Ye Zhou, yang abstain. Jelas, bahkan para jenius dari 10 negara ilahi menyukai gadis-gadis cantik dan kekayaan. Mereka tidak merasakannya di bawah stasiun mereka untuk menghadiri acara yang diselenggarakan oleh faksi kelas 2 seperti Kepulauan Blue Smoke. Bagaimanapun, hanya ada begitu banyak pembudidaya perempuan dari faksi besar. Banyak pembudidaya laki-laki tidak akan memiliki kesempatan untuk menikahi seseorang dengan status yang sama. Terutama pembudidaya perempuan berbakat baik tetap tidak menikah atau menikahi jenius top lain dengan status yang sama. Anak-anak muda yang datang ke festival batu giok kuno sebagian besar tidak kelas atas di rumah mereka, dengan beberapa pengecualian. Karenanya, mereka tidak akan melepaskan kesempatan emas seperti ini. Lebih baik menjadi pemimpin kecil daripada menggerutu besar. Jika seseorang bisa memenangkan tangan sang putri dalam pernikahan, menjadi menantu sang kaisar bukanlah hal yang buruk. Persaingan menjadi semakin sengit karenanya. Seperti yang diramalkan Huanger, Yan Qingsang tersingkir setelah beberapa putaran. Dia agak sedih dengan pergantian peristiwa ini. Saudara Yan, kerugian kamu hanya menunjukkan di mana kamu perlu meningkatkan, Jiang Chen menghibur pemuda itu. Kamu melewatkan Putri Blue Smoke, tetapi kamu akan menemukan seseorang yang lebih baik di masa depan. Tidak apa-apa, jangan menghiburku, jawab Yan Qingsang sedih. Aku cukup mengenal diriku. Aku tidak kelas 1 bahkan di Haoxian. Sepertinya aku harus benar-benar bekerja lebih keras. Petik 2. Jika kamu mempercayai aku, Brother Yan, aku akan membantu kamu menjadi kelas 1 di Haoxian. Kelas 1 di 10 negara ilahi, bahkan. Jiang Chen tiba-tiba menyatakan. Kamu, bantu aku. Yan Qingsang agak skeptis. Iya nih, giok kuno yang kami dapatkan pasti akan sangat membantu kamu. Kamu tidak kekurangan bakat, hanya sumber daya dari rumah kamu. Jika kamu menghitung batu giok dalam hal sumber daya, kamu lebih kaya daripada yang terbaik dari rekan-rekan kamu. Petik 2. Mata Yan Qingsang cerah. Sekarang setelah kamu mengatakannya, semangat juangku sudah kembali. Pria muda itu mengarahkan pandangannya kepada temannya. Tidak peduli bagaimana dia memandang Brother Cao Yuan ini, dia senang dengan temuannya. Jika sepupunya tidak berada dalam situasi yang begitu sulit, ia ingin mendorong Huang ke rekannya untuk memastikan persahabatan yang abadi. Saudaraku, aku tahu kamu suka Huang, iya. Apakah kamu tahu mengapa aku menentangnya? Kamu harus tahu siapa Xiahou Zong. Dia jenius nomor 1 di House Xiahou dan Eternal Divine Nation. Bahkan dalam keseluruhan 10 negara ilahi, dia disebut-sebut menjadi 3 teratas. Kamu terlalu jauh, Brother Yan, jawab Jiang Chen dengan dingin. Aku tidak terlalu tertarik dengan masalah House Xiahou. Yan Qingsang menghela nafas dengan lembut, tetapi menahan lidahnya. Mari kita terus menonton perkelahian. Aku ingin melihat apa yang akhirnya dilakukan sepupu aku. Sekarang setelah dia tidak lagi berlari, pemuda dari rumah Yan itu menjadi lebih tenang. Dia di sini murni untuk tontonan. Selama beberapa hari ke depan, Ling Bier tidak perlu ditekan untuk menonton perkelahian yang terjadi di arena. Keluarga kekaisaran terpesona oleh perubahan ini. Apakah sang putri akhirnya menerima apa yang perlu dia lakukan? Apakah hatinya tergerak oleh para jenius dari 10 negara ilahi? Apapun alasannya, senang melihatnya bersikap proaktif. Bakat Huang sangat luar biasa bahkan di 10 negara ilahi. Kalau bukan karena kutukan binding generasi, dia akan jauh lebih kuat dari dia sekarang. Fakta bahwa para jenius-jenius yang sebenarnya yang datang ke festival batu giok tidak ada di sini membuat pertarungannya semakin sepele. Beberapa putaran sudah cukup baginya untuk memasuki perempat final. Menurut aturan, sang putri bisa memilih suaminya dari para kontestan sekarang. Jika dia ingin merenungkan masalah ini lebih jauh, maka turnamen itu perlu dilanjutkan. Apakah kamu akan memilih favorit kamu sekarang, Yang Mulia, atau mereka akan bertempur? Pangeran Kekaisaran Setengah Baya bertanya sambil tersenyum. Aku bisa memilih sekarang, jawab Ling Bi tanpa ekspresi. Keluarga Kekaisaran secara kolektif agape pada ini. Mereka mempersiapkan diri mereka bahwa dia akan menolak membuat pilihan. Syukurlah,
Dia tiba-tiba mudah. Sedemikian rupa sehingga mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Beberapa mencibir pada diri mereka sendiri. Dia biasanya berpura-pura menyendiri, tapi dia sebenarnya lebih cemas daripada siapapun. Sepertinya dia hanya pura-pura enggan sebelumnya. Petik 2. Ling Bi tidak peduli apa yang dipikirkan anggota keluarga kekaisaran. Dia lebih tertarik pada siapa pria bernama Mu Gaoqi sebenarnya. Dia secara intuitif percaya bahwa dia datang untuknya. Selanjutnya, dia adalah seseorang yang dia kenal. Dia perlu mencari tahu semua yang berhubungan dengan semua ini. Pernikahan itu sendiri tidak penting. Jika dia dengan tegas menolak pada akhirnya, sepertinya dia tidak bisa memaksanya. Chapter 1653, Al-Marihar. Ada kegemparan di berita bahwa Putri Bi akan memilih mempelai pria. 8 jenius muda nyaris tidak bisa menutupi kegembiraan mereka. Apakah mereka yang disukai? Apakah itu sebabnya sang putri membuat pilihannya lebih awal? Setiap kultivator sangat percaya diri pada dirinya sendiri. Masing-masing dari 8 hadir percaya bahwa dia adalah satu-satunya pilihan sang putri. Huang tidak terkecuali. Namun, kepercayaan dirinya berasal dari perasaan bahwa Ling Bier membuat pilihannya berdasarkan Mu Gaoqi, bukan karismanya. Keluarga kekaisaran sangat gembira. 7 dari 8 jenius di sini berasal dari 10 negara ilahi. 1 adalah seorang kultivator pengembara, tetapi kemungkinan 7 lawan 1 cukup kecil untuk diabaikan. Mereka tidak percaya bahwa Putri Bi akan cukup buta untuk memilih seorang pembudidaya berkeliaran. Hal seperti itu pada dasarnya tidak mungkin karena manusia memiliki kecenderungan untuk menuju tempat yang lebih tinggi. Putri Bi tidak bodoh. Tidakkah dia menginginkan mitra Dao dari 10 negara ilahi? Bukankah itu akan mengangkatnya ke posisi yang lebih tinggi? Sebagian besar kerumunan di tribun arena dipenuhi dengan campuran rasa ingin tahu, kecemburuan, dan iri hati. Mereka sangat ingin tahu siapa yang akan dipilih oleh putri cantik yang cantik itu. Mereka juga iri dengan para kandidat yang ada di atas panggung. Alangkah beruntungnya nasib. Putri, haruskah aku perkenalkan dari mana para jenius ini berasal? Haha, mengapa mereka tidak memperkenalkan diri? 2 anggota keluarga kekaisaran membuat beberapa saran. Itu tidak perlu, jawab Ling Bi dengan dingin. Aku sudah mengenal mereka. Kalau begitu, sepertinya kamu sudah memutuskan, Putri Bi. Itu sangat baik dan bagus. Tolong, tentukan pilihanmu. Pangeran kekaisaran setengah baya tersenyum. Ling Bi mendekat perlahan, tatapannya menunjuk ke bawah. Tiba-tiba, matanya yang murni, cemerlang memandang Huang. Aku memilihnya. Pandangan gadis itu di kejauhan menatap Huang. Dia yang paling aku minati. Ada penekanan dalam suaranya yang tajam. Apa? Pangeran kekaisaran merasakan matanya menonjol. Yang mulia, apakah kamu yakin tidak salah? Terlihat sedikit lebih hati-hati. Petik 2. Tidak terima kasih. Mu Gaoqi adalah yang aku inginkan. Ling Bier menyatakan nama spesifiknya. Pangeran kekaisaran berubah menjadi merah padam, otaknya melebar dengan tidak mengerti. Tiba-tiba pergantian peristiwa ini telah mendukungnya ke sudut. Putri Bi sengaja membangkitkan masalah. Bukankah dia baik-baik saja sebelumnya? Tapi sekarang, dia merusak rencana keluarga kekaisaran. Kenapa dia tidak memilih salah satu dari 7 jenius dari 10 negara ilahi? Apa nilai seorang peladang pengembara? Putri Bi, kamu mungkin melihat banyak hal. Teman kultivator pengembara ini, anggota lain dari keluarga kekaisaran tidak bisa membantu menyela. Huang berkobar karena ketidaksenangan. Apakah ada aturan yang melarang peternak berkeliaran untuk turnamen ini? Anggota keluarga kekaisaran mencibir. Lihatlah di cermin. Apakah kamu berpikir bahwa diri kamu sama dengan ke-7 orang baik ini? Adalah baik untuk mengetahui batasannya sendiri. Petik 2. Huang tersenyum tipis, lalu melirik 7 jenius. Keluarga kekaisaran Blue Smoke tampaknya berpikir bahwa kamu tidak tahu batas kemampuan kamu. Apa yang kalian pikirkan tentang itu? Petik 2. Para jenius terkejut secara seragam. Orang ini benar-benar tak tahu malu. Dialah yang dibicarakan, bukan mereka. Teman, kuharap kamu mendapatkan fotonya. Jika kamu pergi sekarang, kami menjamin kamu tidak akan bertanggung jawab. Pangeran kekaisaran semakin jengkel. Ling Bier mengerutkan alisnya. Kamu memintaku untuk memilih pengantin pria di turnamen ini, tetapi kamu sepertinya tidak mau menerima orang yang aku pilih. Ini bukan salahku kalau begitu. Petik 2. Keluarga kekaisaran marah. Para anggota yang hadir merasa agak tidak berdaya sekarang karena hal-hal telah sampai pada ini.
Segala sesuatu tentang situasi itu aneh, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Bunuh penggarap pengembara. Mereka akan menjadi sasaran lelucon seluruh dunia saat itu. Tidak menerima hasil turnamen untuk tangan putri. Apakah sang putri hanya akan menikahi seseorang dari 10 negara ilahi? Mengapa repot-repot menjadi tuan rumah acara itu? Perkawinan yang diatur akan jauh lebih rapi. Selanjutnya, Putri Bi berperilaku sangat berlawanan dengan keinginan mereka. Mereka dapat mengancamnya atau mengambil tindakan lain secara pribadi, tetapi hal-hal seperti itu tidak mungkin di mata publik. Pangeran Kekaisaran cukup cepat dalam undian untuk memperbaiki situasi. Teman-temanku, dia tertawa, Putri Bi hanya bercanda. Mungkin dia memiliki seseorang dalam pikirannya, tetapi terlalu malu untuk mengatakan namanya secara langsung. Mari kita tunda sementara, kami akan tetap berhubungan dengan 8/4 finalis. Kapan sang putri? Tunggu. Potong Huang dengan sedikit jengkel. Apa yang kamu maksud dengan bercanda? Lebih jelas tentang itu. Sang putri sudah jelas tentang pilihannya tadi. Apakah ini cara Blue Smoke melakukan hal-hal di sekitar sini? Apakah kamu menolak pilihannya di depan umum? Jadi kamu berpikir rendah tentang petani yang berkeliaran secara umum, kan? Petik 2. Dua sosok ditembak ke arah panggung saat ini. Itu tetua Dia dan Kuan. Kedua tetua Hausian tampak agak bingung di kanan mereka sendiri. Huang, tolong, mereka memandangi gadis yang menyamar itu. Jangan membuat masalah untuk acara penting Blue Smoke. Kekaisaran Blue Smoke saling memandang, bingung, lalu kembali kedua lelaki tua di hadapan mereka. Maafkan intrusi. Seorang anak muda dari Hausian menyebabkan keributan di sini. Permintaan maaf terdalam kami atas ketidaknyamanan ini, tetua Dia sangat sopan. Hausian. Mata Pangeran Kekaisaran cerah. Pemuda ini jenius dari Hausian. Hausian bukanlah pilihan yang buruk. Itu agak tertindas sekarang, tetapi masih merupakan faksi tingkat pertama di 10 negara ilahi. Pilihan yang bisa diterima untuk menikah. Tetua Dia tersenyum masam. Pernikahan harus dibatalkan. Tolong, cari pengantin pria lain untuk kebahagiaan putri kamu. Petik 2. Kenapa? Pangeran Kekaisaran berkedip. Pria muda ini tampan dan berbakat. Dia pasangan yang sempurna untuk Putri Bi. Petik 2. Penghinaan mereka terhadap Huanger sebelumnya dengan cepat berubah menjadi pujian. Wahyu sebagai jenius muda Hausian langsung menyebabkan perubahan sikap 180 derajat. Imperial Blue Smoke ini tentu saja ahli dalam menjadi alat cuaca. Tetua He dan Kuan sama-sama malu. Mereka tidak bisa menjelaskan dengan tepat, status Huang sebagai seorang wanita akan menjadi tamparan bagi wajahnya sendiri. Tapi bagaimana ini bisa diselesaikan tanpa penjelasan? Huang terkikik. Tetua, apa masalah besar jika aku ingin membawa Putri Bi bersamaku ke Hausian? Siapa yang membuat aturan bahwa anak perempuan tidak bisa menikahi anak perempuan? Petik 2. Apa? Ada keheranan universal pada pernyataannya. Anggota keluarga kekaisaran yang hadir lumpuh, atau mungkin membatu. Seorang gadis, menikahi gadis lain. Apakah jenius muda dari Hausian ini benar-benar seorang wanita? Bukankah, ini terlalu banyak bercanda? Huang memutar, lengan bajunya menutupi wajahnya sejenak. Ketika itu hilang, dia tampak seperti wanita sekali lagi. Munculnya wajah aslinya membuat orang-orang kagum lagi. Gadis ramping, tersenyum manis adalah seorang abadi yang turun dari surga. Dunia lain miliknya bahkan melampaui Putri Bi. Bahkan anggota keluarga kekaisaran tercengang dan malu pada diri sendiri. Mereka terikat lidah untuk waktu yang lama. Ling Bier di sisi lain, benar-benar bingung. Siapa gadis yang sangat cantik ini? Apakah ini wajah aslinya? Dia tidak akan melupakan wajah seperti ini jika dia pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia tidak mengingat apapun tentang sang penantang. Bagaimana dia tahu tentang Mu Gaoqi saat itu? Ketika mata Ling Bi terhubung dengan Huang, ingatannya yang lama tersegel meletus di geyser mental. Mata indah mempesona itu menyebabkan getaran mengalir di seluruh tubuhnya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Itu dia, ada seorang gadis misterius di belakang Regal Pil Palace di samping Jiang Chen. Bahwa Huang terlihat sangat jelek pada saat itu, sebenarnya Ling Bier mengasihani dia karena kemalangannya. Mata itu telah membuat kesan yang cukup pada dirinya bahkan saat itu. Dia menganggap mereka agak luar biasa dalam kemurnian dan keanggunan mereka. Dan sekarang, semuanya datang kembali padanya dengan senyum Huang. Ketika dua pasang mata yang mungkin tercantuk di dunia bertemu, mereka sampai pada pemahaman intuisi tentang saling pengakuan.
Biarkan aku memperkenalkan diriku, Putri Bi. Aku Yan King Huang, tetapi kamu bisa memanggil aku Huanger. Petik 2. Yan King Huang. Pemahaman tiba-tiba muncul di kerumunan. Nama ini sangat terkenal. Dari 16 keindahan 10 kerajaan ilahi, dia berada di 3 besar. Jika bukan karena efek binding kers pada kultivasinya, ia kemungkinan besar akan menjadi yang pertama. Bagaimana orang banyak tidak tahu orang yang begitu terkenal. Mereka tidak mengharapkan peri yang sangat cantik ini menjadi dirinya. Sprite yang menawan seperti dia seharusnya menjadi kapal budidaya untuk bajingan itu Xiao Zong. Para penanam memusuhi Huanger mengalami permusuhan instan berkurang. Belas kasihan dan simpati malah muncul. Sebenarnya, mereka tidak menginginkan apapun selain menagih ke rumah Xiao dan menjatuhkan Xiao Zong ke tempat dia berdiri. Ling Bi membungkuk sedikit dalam bentuk pengenalan diri. Ling Bier, dengarkan aku, semuanya. Apakah ada aturan yang melarang perempuan berpartisipasi dalam acara ini? Huang jelas berniat untuk sibuk sampai akhir. Dia tahu bahwa situasinya memberinya keuntungan karena dimanjakan. Keluarga akan mengizinkan kesalahan kecil seperti itu. Jadi, dia puas melihat kerusakannya hanya sekali ini. Kerumunan bergemuruh untuk mengantisipasi tontonan yang lebih besar. Tidak, tentu saja tidak. Aku tidak mendengar apa-apa tentang tidak membiarkan perempuan berpartisipasi. Bawa dia pulang, haha. Para penonton berlari liar, membawa suasana arena bersama mereka. Perwakilan keluarga kekaisaran saling memandang dengan sedikit cemas. Yan King Huang menikahi Putri Bi. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Bukankah pernikahan merupakan persatuan antara pria dan wanita? Bagaimana mungkin seorang gadis menikahi seorang gadis? Tetapi Nona Yan King Huang tampaknya tidak mudah ditangani. Oposisi mereka sebagian besar tidak penting pada saat ini. Mereka tidak mampu membuatnya marah. Chapter 1654, To the Satisfaction of All. Pergantian peristiwa ini telah membuat lelucon dari turnamen. Jika itu adalah seorang pembudidaya berkeliaran wanita berpakaian seperti seorang pria, Blue Smoke tidak akan menunjukkan pengekangan seperti itu. Reaksi pertama mereka adalah mengambil penipu. Ini adalah penghinaan terhadap otoritas mereka. Namun, Huanger berasal dari 10 negara ilahi. Keluarga kerajaan harus menjaga front yang sopan, tidak peduli seberapa marah mereka. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda yang sehat. Meskipun pengaruh Haoxian menurun, itu masih merupakan salah satu faksi besar dari 10 negara ilahi. Tidak bijaksana untuk membuat musuh dari fraksi seperti itu kecuali situasi mengharuskannya. Untungnya, dua tetua dari Haoxian tampaknya ramah, dan mereka datang tepat waktu untuk menghentikan sandiwara dari melangkah lebih jauh. Jika identitas Huang terungkap hanya setelah pernikahan diatur, Blue Smoke Isles akan benar-benar menjadi bahan tertawaan dunia. Tetua, Nona Huang, yang mulia sangat mementingkan turnamen pernikahan ini. Jika Nona Huanger seorang pria, itu akan menjadi pasangan yang dibuat di surga. Namun, Pangeran Kekaisaran tidak akan membiarkan Huang menikahi Putri Bi. Tidak ada yang namanya seorang gadis yang menikahi seorang gadis. Huanger, kamu harus menghentikan omong kosong ini, atau kamu mungkin mempermalukan dirimu sendiri, pinta Elder He, mencoba meyakinkannya. Blue Smoke sudah cukup toleran, kita seharusnya tidak, tolong jangan campur tangan, Tetua He. Aku telah menghadiri turnamen dan Putri Bi telah membuat pilihannya. Kami pantas mendapatkan pertimbangan yang layak, apapun yang terjadi. Huang biasanya adalah orang yang ramah, tetapi dia secara mengejutkan keras kepala kali ini. Tetua dia dan Tetua Kuan saling pandang. Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya begitu dia memutuskan. Kalau tidak, situasinya akan menjadi semakin tidak terkendali. Tetua Kuan tersenyum kecut. Ini pernikahan Putri Bi yang sedang kita bicarakan, Huang. Kami tidak bisa memperlakukannya sebagai lelucon. Petik 2. Lelucon. Jawabnya dengan dingin. Bagaimana kamu tahu bahwa Putri Bi tidak mau? Bagaimana jika dia menerima lamaran aku? Petik 2. Ekspresi mengundurkan diri tergantung di wajah semua orang. Huang pernah diekspos sebagai seorang wanita. Tidak mungkin Putri Bi menyetujui pernikahan itu. Bahkan jika semua pria yang baik di dunia mati, seorang wanita tidak akan menikahi wanita lain, kan? Semua mata tertuju pada Putri Bi. Mereka semua jelas ingin dia menolak Huang agar Huang menyerah. Terlepas dari ekspresinya yang menyendiri, respons Putri Bi sama mengejutkannya. Aku lebih suka mengikuti Nona Huang daripada menikah dengan pria yang tidak aku pedulikan. Syok berdesir di kerumunan.
Huang tersenyum malas. Sekarang apa yang harus kamu katakan? Putri Bi telah menerimaku. Atas dasar apa kamu akan menolak permintaan kami? Petik 2. Keluarga kerajaan Blue Smoke benar-benar marah. Kinerja Putri Bi membuat mereka berdua marah dan tak berdaya. Segalanya menjadi tidak terkendali. Reputasi keluarga kerajaan rusak tidak dapat diperbaiki. Bahkan orang bodoh sekarang bisa mengatakan bahwa Putri Bi tidak pernah ingin mengambil bagian dalam turnamen. Persetujuannya hanyalah tindakan menantang. Apa yang dilakukan tidak dapat diurungkan, akan sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Jika Nona Huang ini menolak untuk mengalah, ada sedikit yang berharga yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan situasi. Ini akan berdampak pada reputasi keluarga kerajaan. Nona Huanger, Pangeran Kekaisaran memohon dengan suara rendah. Tolong tunjukkan kami rahmat. Apakah reputasi House Yan juga dipertaruhkan di sini? Jika aku mundur sekarang, apa yang akan orang pikirkan tentang rumah aku? Begini, aku punya solusi. Petik 2. Tolong, beritahu, desak sang pangeran. Alih-alih menikah, kita bisa menjadi saudara sumpah. Itu akan menjadi kesimpulan yang memuaskan untuk turnamen dan solusi untuk masalah kami. Bagaimana menurutmu? Dia sudah memikirkan segalanya sebelum dia bergabung dengan turnamen. Setiap tindakan yang dia lakukan adalah untuk saat ini. Yah, para bangsawan berbagi pandangan. Para wanita yang menjadi saudari bersumpah adalah hasil yang lumayan. Reputasi kedua belah pihak akan dipertahankan, setidaknya. Tapi turnamen sudah berakhir, tentu saja. Jika akan ada turnamen lain, aku juga perlu menilai calon suaminya sebagai saudara perempuannya, bukan? Petik 2. Jiang Chen cukup terkesan dengan rencana Huang. Dia mendekati situasi dengan sentuhan lembut dan menanganinya dengan sempurna. Para bangsawan berbagi pandangan runcing satu sama lain. Mereka tahu jika mereka terus berdebat, itu akan menjadi Blue Smoke yang akhirnya kehilangan muka. Mereka memutuskan untuk hanya mengikuti hal-hal dan mengakhiri omong kosong. Hasil akhirnya masih agak konyol, tapi setidaknya tidak ada yang akan dihina. Adapun ketika Putri Bi menikah di masa depan, Nona Huanger tidak mungkin mengklaim memiliki keputusan akhir. Para bangsawan menolak gagasan itu, tetapi tidak membiarkannya muncul. Semua orang mengira Huanger bercanda, tetapi dia sama sekali tidak. Setelah percakapan, dia menyalakan sebatang dupa di tanah untuk melengkapi sumpah persaudaraan mereka. Ini lebih menguntungkan Blue Smoke. Semakin formal ritual itu, semakin baik reputasinya. Setidaknya, seluruh situasi akan tampak seperti lelucon. Itu mengurangi pukulan ke harga diri mereka. Ling Bi sangat bersemangat sejak dia mengetahui identitas asli Huang. Namun, dia tahu dia perlu mengendalikan diri untuk saat ini. Dia lebih dari rela menjadi saudara perempuan bersumpah dengan Huanger. Dia tidak punya keluarga di Pulau Miriat Abis dan merasa sangat kesepian selama bertahun-tahun bahkan dengan keluarga kerajaan merawatnya. Memiliki kenalan lama seperti Huang karena kakaknya merasa nyaman. Dia dalam suasana hati yang baik sepanjang ritual. Ling Bier 2 tahun lebih tua dari Huanger. Karena itu dia adalah kakak perempuan. Kakak Bier, itu memalukan bahwa seseorang yang secantik dan berbakat sepertimu tidak lebih dikenal dunia. Mengapa kamu tidak datang ke Eternal Divine Nation bersama aku untuk mendapatkan udara segar dan bertemu dengan para jenius di sana? Kamu akan lebih terkenal saat itu, Huang memengaruhi nada dramatis. Di permukaan, itu adalah undangan untuk Ling Bier, tapi dia sebenarnya berbicara dengan keluarga kerajaan Blue Smoke. Tidakkah mereka ingin menikahkan putri mereka dengan bangsawan di 10 negara ilahi? Dalam hal itu, bukankah itu harus sesuai dengan tujuan mereka baginya untuk membawa sang putri ke Eternal Divine Nation? Ling Bi menambahkan, aku sudah lama mendengar tentang 10 negara ilahi dan aku selalu ingin pergi ke sana sendiri. Kultivasi aku yang terbatas menghentikan aku sebelumnya, dan sekarang aku ingin pergi, bukan untuk membuat nama untuk diri aku sendiri, tetapi untuk melihat lebih banyak dunia. Petik 2. Apakah keluarga kekaisaran bersedia membiarkan putrimu tinggal bersamaku di Eternal Divine Nation untuk sementara waktu? Yah, para bangsawan ragu-ragu. Apakah kamu khawatir bahwa aku akan melarikan diri dengan putri kamu? Huang tersenyum superciliously. Atau kita benar-benar akan menikah? Kamu salah paham, Nona Huanger, salah satu bangsawan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Hanya saja kita tidak berada di tempat untuk membuat keputusan untuk Putri Bi. Yang Mulia harus memberikan persetujuannya. Petik 2. Lalu aku akan menunggu Yang Mulia untuk membuat keputusan.
Hari dia membuat keputusan adalah hari aku pergi. Huang mengambil tangan Lingbi dan melanjutkan dengan senyum. Kita para wanita harus menilai suami potensial kita dengan cermat sebelum menikah, Sister Bier. Kita tidak boleh memperlakukan pernikahan kita dengan ringan. Kamu kakak perempuan aku sekarang dan aku tidak akan membiarkan mereka menikahkan kamu dengan seorang lelaki acak. Setelah kami berada di Eternal Divination, akan ada banyak jenius dari keluarga terhormat untuk kamu pilih. Petik 2. Jiang Chen sangat terhibur. Kecerdasan Huang benar-benar mengagumkan. Keluarga kerajaan tidak punya pilihan selain tunduk kepada kaisar. Mereka menyampaikan semua yang telah terjadi. Kaisar tidak segera mengambil keputusan. Dia tahu bahwa jika dia menghentikan Putri Bi dari pergi, Hao Xian mungkin tersinggung. Tidak ada salahnya baginya untuk pergi ke Eternal Divination. Bagaimanapun, Huang tidak akan benar-benar menikahi sang putri. Seseorang bisa lari, tetapi tidak ada yang tidak bisa bersembunyi. Kaisar memberikan izin dengan syarat bahwa sang putri harus dilindungi dan dilayani oleh sekelompok penjaga kekaisaran. Dengan begitu, keluarga kerajaan akan lebih nyaman. Huang secara alami tidak akan menyangkal mereka. Turnamen berakhir dengan cara yang tidak terduga, tetapi semua orang secara mengejutkan menerima hasilnya. Putri Bi yang masih lajang adalah hasil yang lebih baik daripada dia menjadi istri keturunan jenius. Persaudaraan Huang dan Putri Bi menjadi kisah yang banyak diceritakan. Kedua wanita itu sangat menakjubkan. Mereka membuat pasangan yang sempurna dalam arti tertentu. Tak satu pun dari kerumunan yang merasa tidak puas. Itu adalah hal aneh tentang pria. Jika ada wanita cantik yang tidak bisa mereka peroleh, mereka juga tidak ingin pria lain memilikinya. Akhir dari turnamen itu dramatis dan memuaskan bagi semua. Seringai lebar Yan Qingsang tidak goyah dalam perjalanan kembali ke tempat tinggal sementara mereka. Dia sangat senang seolah-olah dia yang memenangkan Putri Bi. Jiang Chen tidak memahaminya. Apa yang membuatmu sangat bersemangat, Saudara Yan? Kamu tidak mengerti, saudara. Apakah kamu tidak tahu bahwa paviliun tepi laut adalah yang pertama melihat bulan yang terbit? Putri Bi akan datang ke rumah Yan dengan Huanger. Akan ada banyak peluang bagi kita untuk berinteraksi. Suatu hari, hehe. Petik 2. Sebaiknya matikan pikiran itu, Yan Qingsang. Huang memperingatkan dengan dingin, tiba-tiba muncul di belakang sepupunya. Ekspresinya berubah menjadi malu. Chapter 1655, Eternal Divination. Hao Xian mengadakan pertemuan keluarga singkat setelah mereka kembali ke tempat tinggal sementara mereka. Mereka memutuskan untuk meninggalkan Blue Smoke setelah 5 hari. Para pemuda di keluarga itu dapat menggunakan waktu untuk berjalan-jalan di sekitar Miracle City. Mereka juga dapat memproses biji yang mereka peroleh di festival untuk mengungkap lebih banyak nilai. Selain Yan Qingsang, tidak ada anggota Hao Xian yang memperoleh sebanyak itu di festival. Giok kuno yang mereka peroleh jauh dari yang terbaik. Oleh karena itu, mereka tidak perlu pergi ke pasar batu giok kuno. Sebaliknya, mereka mengunjungi rumah bordil seperti Jade Revel Lodge setiap hari. Para jenius terbiasa menjaga tali ketat pada diri mereka sendiri ketika mereka berada di dalam klan mereka. Berada di tanah dan lingkungan yang berbeda memberi mereka kesempatan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Yan Qingsang, di sisi lain, sangat disiplin. Dia tidak pergi ke rumah pelacuran. Sebaliknya, ia menyeret Jiang Chen ke pasar batu giok kuno setiap hari. Itu membuatnya dihormati Jiang Chen. Yan Qingsang kadang-kadang bisa sedikit bertingkah, tetapi ketika semua dikatakan dan dilakukan, ia adalah seorang pria yang bersemangat, ambisius, dan berprinsip. Kami akan kembali ke Eternal Divination dalam 2 hari, saudaraku, Yan Qingsang berkomentar dengan serius, menatap Jiang Chen. Kedua tetua telah memperpanjang undangan agar kamu bepergian bersama kami. Mereka tidak berwenang memberi kamu gelar pakar tamu, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka akan melakukan apa saja yang bisa mereka lakukan dalam pertemuan tetua klan. Percayalah kepadaku, Hao Xian serius ingin merekrutmu. Petik 2, itulah yang diinginkan Jiang Chen. Selama ini, dia menahan diri untuk tidak mengambil inisiatif dan berusaha keras untuk mendapatkannya. Pemahamannya tentang Hao Xian telah terbukti benar. Mereka jatuh cinta pada rencananya, hook, line, dan sinker. Jiang Chen memengaruhi pandangan serius sebelum dia menjawab dengan termenung, karena Hao Xian telah mengulurkan tangan yang tulus, aku akan pergi dengan kamu, saudara. Aku harus memperingatkan kamu, jika Hao Xian gagal menunjukkan rasa hormat yang layak aku terima,
maka aku akan mengambil cuti aku segera setelah aku tiba. Petik 2. Yan Qingsang senang. Jangan khawatir. Jika keluarga tidak menghormati kamu, aku tidak akan cukup malu untuk membuat kamu diam. Aku dapat memberitahu kamu bahwa jika dao bela diri adalah pengejaran seumur hidup kamu, 10 negara ilahi adalah tempat terbaik untuk kamu. Menghabiskan waktu di Blue Smoke adalah menyia-nyiakan bakat kamu. Petik 2. Pendapat pemuda tentang saudaranya telah meroket sejak mengetahui bahwa Xiahou Xi telah dibawa oleh Jiang Chen. Jiang Chen kemudian menyebutkan bahwa ia memiliki murid yang harus dibawa bersamanya. Secara alami, Yan Qingsang tidak keberatan. Jiang Chen kembali ke penginapan dan menjelaskan situasinya kepada Hua Ming. Bocah itu senang. Kerinduannya untuk pergi ke 10 negara ilahi berjalan lebih dalam dari yang bisa dibayangkan Jiang Chen. Setelah membayar tagihan, Jiang Chen memberi tip kepada rekan-rekan penginapan dan meninggalkan mereka tugas. Jika seorang teman bermarga panjang datang ke penginapan ini dan bertanya tentang aku dan muridku, tolong katakan padanya bahwa aku pergi ke Hao Xian di Eternal Divine Nation. Tentu saja, senang melayani kamu, Tuan. Dengan memberi tip, tentu saja mereka akan dengan mudah menyetujui permintaannya. Bagaimanapun, itu bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Menyampaikan pesan tidak membutuhkan usaha. Jiang Chen membawa bocah itu bersamanya kembali ke kediaman sementara Hao Xian. Para anggota rumah bangsawan sedikit ingin tahu tentang muridnya. Namun, itu tidak biasa bagi seseorang seperti Jiang Chen untuk memiliki seorang murid, sehingga mereka tidak menyelidiki terlalu dalam. Kedua tetua bisa mengatakan bahwa meskipun pelatihan Hua Ming terbatas, bakat dan potensinya tidak boleh diremehkan sama sekali. 5 hari telah berlalu sejak Huanger telah membawa Ling Bier ke barisan mereka. Sang putri disertai oleh rombongan 12 penjaga kekaisaran dan 4 pelayan pribadi. Itu sebenarnya kelompok kecil, mengingat sang putri akan melakukan perjalanan jauh. Seseorang dengan pengekangan yang kurang mungkin telah membawa lebih dari 1000 pelayan. Huang dan Ling Bier saling menyapa dengan antusiasme yang tidak biasa, seolah-olah mereka adalah teman baik yang akhirnya bersatu kembali setelah waktu yang lama. Rindu Yan sering mengundang sang putri ke kamarnya untuk berbicara tentang seorang gadis. Keduanya menghabiskan banyak saat-saat bahagia bersama. 2 hari kemudian, Hao Xian kembali ke rumah dengan menggunakan airboat. Perahu udara mereka memiliki desain yang unik. Meskipun skalanya tidak besar, kapal itu rumit. Itu adalah kendaraan yang layak untuk keluarga aristokrat kelas 1 di 10 negara ilahi. Jiang Chen duduk di kapal, tenggelam dalam pikirannya. Adalah nyata untuk merenungkan apa yang telah terjadi. Segalanya berjalan lancar sejak tiba di Blue Smoke Isles, seolah-olah dia telah diberkati oleh para dewa. Meskipun dia menghadapi beberapa tantangan, umumnya hal-hal telah berkembang sesuai dengan rencananya. Mungkin sudah takdir yang membawanya ke Kepulauan Blue Smoke dan Huang ke Festival Batu Giok. Happenstance menyatukan keduanya untuk bersatu kembali. Tidak peduli apapun kesulitan yang ada di depan, tidak ada yang bisa mencegahnya setelah terhubung kembali dengan Huanger. Dia tahu ada banyak lagi tantangan yang harus dihadapi setelah tiba di Hao Xian. Xiahou Zong menjadi yang paling sulit. Dia bisa muncul dari penanaman pintu tertutup kapan saja dan tiba di Hao Xian untuk mengambil Huanger. Waktu terus berlalu. Ada pedang pepatah menggantung di atas kepala mereka. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sebelum pedang itu jatuh adalah memperbaiki dirinya sendiri dan menjadi lebih kuat sebanyak yang dia bisa. Hanya dengan begitu dia bisa menghadapi ancaman yang akan datang dengan lebih mudah. Bahkan di kapal udara, dia mengesampingkan pemikiran yang tidak perlu dan fokus pada kultivasi. Yan Qingsang kagum pada ketekunannya. Aku akhirnya mengerti mengapa kamu pria yang luar biasa, saudara. Kamu tidak memperhatikan pemandangan indah di bawah kami dan dengan terang-terangan mengabaikan wanita cantik di atas kapal. Mengejar dao kamu murni dan pikiran kamu terfokus. Kamu benar-benar akan dapat mencapai ketinggian luar biasa dalam bela diri dao. Dia sangat terkesan dengan fokus Jiang Chen. Di antara teman-temannya di rumah, Yan Qingsang adalah salah satu yang paling pekerja keras. Dibandingkan dengan Jiang Chen, dia menyadari bahwa dia tidak mempertahankan standar yang cukup tinggi. Dia tidak cukup tanpa ampun untuk dirinya sendiri. Bahkan melalui airboat, butuh berbulan-bulan untuk melakukan perjalanan dari Kepulauan Blue Smoke ke Eternal Divine Nation. Jika seseorang terbang jauh, itu akan memakan waktu 2 kali lipat, belum lagi bahaya yang akan mereka hadapi.
Jiang Chen harus mengakui bahwa ukuran tipis wilayah Myriad Abyss berada di luar perkiraannya. Setelah waktu yang lama, Erboat akhirnya mencapai Eternal Divine Nation. Begitu masuk batas, Erboat melambat terasa. Kami memasuki wilayah bangsa Divine Eternal, saudara. Ingatlah untuk tidak mengambil perahu motor di dalam wilayah negara suci manapun kecuali kamu tidak punya pilihan lain. Dan bahkan jika kamu harus, lakukan perjalanan selambat mungkin. Jangan pernah cepat. Banyak faksi akan menganggap pelanggaran itu dan sebuah tantangan. Apakah kamu mengerti? Yan Qingsang menjelaskan dengan sabar seperti teman baiknya. Jiang Chen membuat catatan mental tentang hal itu. Dia tidak tahu apa-apa tentang 10 negara ilahi sebelumnya. Tetapi begitu mereka memasuki bangsa Divine Eternal, dia merasakan sesuatu yang berbeda tentang tempat itu dibandingkan dengan lokasi sebelumnya yang dia kunjungi. Ada jajaran gunung terjal di mana-mana yang disentuh matanya, sungai yang mengamuk, tanah suci Dao bela diri yang dipenuhi dengan energi berlimpah, dan berbagai alam dan lokasi eksotis. 10 bangsa ilahi benar-benar adalah salah satu dari jenis. Jiang Chen baru saja memasuki bangsa ilahi abadi, tapi dia sudah memiliki pemahaman yang baik tentang keuntungan yang dinikmati bangsa ilahi. Kelimpahan energi membuat mereka menjadi pusat Myriad Abyss Island. Mereka layak setiap bit dari ketenaran mereka. Dia tidak pernah mengalami masa kuno benua Divine Abyss sendiri, tetapi nalurinya mengatakan kepadanya bahwa kepadatan energi saat ini di bangsa Divine Eternal tidak jauh lebih sedikit daripada apa yang terjadi di benua pada zaman kuno. Kalau tidak, mereka yang dari zaman kuno tidak akan mau pergi setelah tiba di Pulau Myriad Abyss. Yan Qingsang terus dengan sabar menggambarkan rumahnya untuk Jiang Chen. Saudaraku, di bangsa ilahi yang abadi, orang berbicara tentang 1 tanah suci, 3 sekte, dan 7 rumah besar. 1 tanah suci mengacu pada tanah suci abadi, landasan keluarga kerajaan. Para bangsawan semuanya lahir dan dibesarkan di tanah suci. Itu adalah asal dari garis keturunan mereka. 3 sekte merujuk pada 3 sekte terbesar di negara ini. 7 rumah termasuk kami, Haoxian. Petik 2. Jadi keluarga aristokratik dianggap sebagai tingkat ketiga di antara semua faksi. Belum tentu. 3 sekte dan 7 rumah tidak berbeda dalam hal kekuatan mereka. 3 sekte tidak selalu lebih kuat dari 7 keluarga, hanya saja fokus mereka berbeda. Tanah suci dapat mentoleransi perluasan rumah, tetapi tidak pada sekte. Petik 2. Membaca yang tersirat, Jiang Chen memetakan hubungan keseluruhan antara faksi. Tanah suci abadi adalah tuannya. Faksi lain bergantung padanya. 3 sekte tidak bisa berkembang tanpa menahan diri. Mereka tidak akan pernah diizinkan tumbuh cukup kuat untuk mengancam tanah suci. Di sisi lain, rumah-rumah tidak akan pernah bisa mengancam tanah suci abadi, tidak peduli bagaimana mereka tumbuh. Rumah-rumah terlalu menekankan garis keturunan. Selama ikatan biologis tetap penting, rumah-rumah tidak akan dapat berkembang tanpa batas seperti sekte. Jiang Chen cepat dalam mengambilnya. Dengan beberapa petunjuk yang diberikan Yan Qingsang, dia dapat melihat dengan jelas struktur politik bangsa Divine Eternal. Saudara Yan, apakah rumah Xiaohu yang terkuat di antara 7 rumah? Apakah mereka berdiri hanya di bawah tanah suci, dan jauh di atas bahkan 3 sekte besar? Petik 2. Aku tidak akan mengatakan mereka jauh di atas 3 sekte, tetapi Hao Xiaohu telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Nada Yan Qingsang berubah serius.